Kenapa sih, Mas? Mau kerja di Surabaya? Pi, bangun, Pi. Apaan sih? Kok lu berdua udah balik sih? Yang terakhir Mas ingat sebelum lupa, apaan? Siakan aku. Mana makanannya Dandi? Nih dia. Nih sayang nih. Kalau papa ngelihat kamu makan ini, pasti dia seneng. Nih, suka kan? Ambil. Hmm. Mana lagi ya? Makanya, gue bilang juga apa? Walaupun lu nggak jadi kawin sama dia, lu kawin sama perempuan lain. Anak itu tetap anak lu juga. Biarpun kehamilan itu dianggap kecelakaan, anak itu bagaimanapun juga darah daging lu. Lu berhak mengambil dan merawat anak itu. Lalu saran lu apa? Istri lu kan nggak bisa hamil dengan cara apapun. Lu ambil aja anak itu. Itu lebih baik daripada lu harus mengadopsi anak lain. Kalau saja Indah tidak menggugurkan kandungannya, saya juga punya hak untuk mengambil dan membesarkan anak itu. Dengan cara apapun, aku harus mengambil anak itu daripada harus mengadopsi anak lain. Mbak. Berapa? Kasih ya. Hai! Hei! Indah, alamatnya nggak ada lagi. Apa artinya ini? Biarpun di dalam dompet itu hanya ada foto Indah dan tidak ada foto bayinya serta alamatnya, tapi Indah benar-benar masih hidup, Pi. Kenapa kamu begitu yakin, Bob? Indah begitu baik, Pi. Dia tidak akan menggugurkan kandungannya. Kalaupun dia mau menggugurkan kandungannya, dia pasti sudah terima uang dari papi waktu itu. Masih ada dua kemungkinan lain, Bobby.
Pertama, kehamilannya hanyalah rekayasa untuk menjebak kamu supaya kamu kawin sama dia. Kedua, walaupun dia hamil, kandungannya bisa saja gugur karena syok akibat kekecewaannya. Tapi kemungkinan dia untuk melahirkan anak saya masih tetap ada, Pi. Seandainya saya bisa ketemu Indah, saya akan mengambil anak saya, cucu Papi. Dan mungkin saya akan bisa melupakan Dandi. Papi sebetulnya sedih melihat kamu, Bobby. Kamu sudah dipersiapkan mertua kamu untuk memegang seluruh perusahaannya. Tapi pikiran kamu selalu bercabang. Mula-mula dengan Indah, sekarang dengan Dandi. Tapi saya bukan robot, Pi. Saya juga memiliki kehidupan pribadi. Papi juga tidak mau kamu jadi robot, Bobby. Yang Papi inginkan supaya kehidupan pribadi kamu tidak mengganggu pekerjaan kamu. Kamu harus bisa mengendalikan perhatian kamu, Bob. Ya, saya akan coba. Saya akan coba pusatkan perhatian saya, Pi. Sebenarnya apa yang Papi bilang itu ada benarnya kok, Bob. Lagian, dia ngomong begitu juga untuk kepentingan kamu, kan? Saya tahu maksudnya. Tapi Papi bisa bilang begitu karena dia melihat diri saya dari segi sudut pandangan dia sendiri. Kalau menurut Mia, justru sudut pandang Papi itu objektif, Bob. Ya, coba aja kamu pikir. Kalau kamu nggak bisa konsentrasiin pikiran kamu ke pekerjaan, gimana kamu ngejalanin perusahaan gede? Apalagi di situasi sulit kayak sekarang ini, ya kan? Tadinya saya mengira dengan kesibukan saya di kantor, saya bisa melupakan Dandi. Tapi ternyata nggak bisa. Kalau kamu mau coba ngedengerin saran Papi dan juga permintaan Mia untuk ngadopsi anak, Mia rasa kamu bisa coba ngelupain Denny pelan-pelan. Kamu kira saya sengaja tergila-gila sama anak orang lain? Saya sering berperang dengan hati saya untuk melupakan anak itu. Tapi nggak bisa. Saya betul-betul jatuh cinta sama anak itu. Dan saya sendiri nggak tahu kenapa. Kalau urusannya sampai kayak gitu, kelihatannya agak repot juga ya, Ram. Bukan agak repot. Repot sekali lah. Sekarang bayangin aja. Di satu sisi, istri saya ngotot Dandi nggak boleh ketemu dengan Pak Bobi. Namun di sisi lain, Pak Bobi ngotot ingin ketemu Dandi setiap hari. Dan yang paling aneh, dua-duanya itu punya alasan yang nggak masuk akal bagi saya. Saya kan jadi nggak tahu sebenarnya masalahnya itu apa sih. Sebenarnya sih kalau menurut saya, istri kamu itu nggak aneh-aneh banget deh. Wajar dong kalau seorang istri punya anak tunggal satu-satunya. Ya otomatis, Dandi anak satu-satunya dan dia takut kalau sampai suatu saat Dandi dekat dengan Bobi. Masa sih? Ya, cinta itu, apalagi cinta wanita itu memang aneh loh. Seperti contohnya, teman tante saya punya anak tunggal laki-laki. Dan sekarang dia sudah married. Coba kamu bayangin, wajar gak kalau seandainya mamanya itu cemburu sama menantunya? Sama menantunya sendiri. Itu sih udah gak masuk akal. Cinta memang kadang-kadang selalu berjalan di luar akal sehat. Halo? Rama, ke ruangan saya sebentar ya. Baik, saya akan segera ke sana. Oke. Dah semua. Dah. Cinta Pak Bobi terhadap kamu juga berjalan di luar akal sehat. Enggak juga. Kamu dengar sendiri kan apa yang Pak Bobi bilang. Dia hanya menganggap saya saudara kandungnya karena saya telah membantu dia. Itu aja. Kamu tau gak, Ram? Dia tuh suka sekali loh sama kamu. Apalagi waktu kamu diwawancara. Semua orang tahu di sini. Oh ya? Nggak tahu deh. Dengar cerita kamu, saya semakin bingung jadinya. Selamat bingung. Masuk.
Selamat siang, Pak. Siap. Sudah saya bilang, jangan panggil saya Pak. Habis gimana? Sudah kebiasaan sih. Terima kasih. Loh, Bapak ngapain? Kok pakai dompet wanita? Ini... Gak apa-apa. Oh iya, tadi Papi nelfon. Dia minta saya supaya tanya ke kamu mengenai orang yang menyumbangkan darahnya yang telah menyelamatkan nyawa saya. Dengan satu syarat. Saya sama sekali nggak mau kalau dia tahu saya menyumbangkan darah. Saya akan bilang sama dokter untuk merahasiakan nama kamu. Rama, Iya, Pak. siapa orangnya? Maaf, tapi sebelum memberikan darahnya, ia menuntut janji saya untuk merahasiakan identitas dirinya. Saya tidak berani melanggarkan janji itu, Pak. Ya, saya paham tentang ajaran agama. Bahwasanya kalau ada orang yang membantu dengan tangan kanan, tangan kiri nggak boleh ada yang tahu. Tapi ini masalahnya lain. Kenapa dia harus menghindari orang yang akan menyampaikan terima kasih padanya? Sebetulnya saya sudah pernah tanyakan, Pak. Tapi jawabannya membingungkan saya juga. Oke, kalau begitu untuk sementara ini kita lupakan dulu orang itu. Bagaimana dengan istri kamu? Ya, itu ada masalah lagi, Pak. Saya tidak tahu kenapa, tapi dia menuntut saya untuk mengundurkan diri dari perusahaan ini. Jadi dia begitu membenci saya. Saya tidak bilang begitu, Pak. Kamu memang tidak bilang begitu. Tapi intinya sama. Dia begitu membenci saya supaya saya tidak bisa melihat anak kamu lagi. Yang jadi pertanyaan saya sekarang, kenapa? Saya sendiri juga tidak tahu alasannya, Pak. Tolong yakinkan pada istri kamu. Saya menyayangi Dandi. Dari hati kecil saya. Dan saya ingin ketemu Dandi. Bukan mau menculiknya. Maaf, Pak, tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa, Pak. Saya takut dia akan histeris lagi. Rama, kamu telah menyelamatkan nyawa saya 2 kali. Tapi sekarang, tolong selamatkan perasaan saya. Tolong carikan jalan lain. Saya ingin ketemu Dandi. Tolong yakinkan pada istri kamu. Saya menyayangi Dandi. Dari hati kecil saya. Dan saya ingin ketemu Dandi. Oh, sini sayang. Kamu ngapain? Kamu mau tahu aja sih? Dan dia mau diapain? Aduh, kamu jangan banyak nanya deh. Kita baru ketemu aja. Ya nggak, Dandi? Soalnya dia baru aja mau tidur. Kalau kamu angkat-angkat kayak gitu, takutnya dia nggak mau tidur lagi. Ya udah, kalau gitu saya cuma pegang dia sebentar aja. Habis itu, kamu bisa bawa dia ke tempat ibu, ya? Nanti kan ibu pasti bisa bikin dia tidur. Sini deh sama saya aja deh. Kamu tuh kalau punya mau harus, ya. Harus Bapaknya apa? ngotot, ya. Hah? Dan kamu janji sama saya, kamu cepat-cepat balik ke sini karena saya tidak mau lama-lama bengong di sini, ya. Oke. Oke? Oke, Bos. Papa.
Nenek juga udah kangen sama Dandi ya. Indah, piyamanya mana? Piyama, bukannya dia lagi pakai? Kan lagi kau pakai, sayang. Maksudnya biar kamu cepat-cepat kembali ke sana. Ya. Biar nenek yang ngurus bayi kecil, kamu ngurus bayi yang gede. Mama bobo dulu ya. Selamat bobo, Mama. Terima kasih ya, Bu. Selamat malam. Selamat malam. Sekarang Dandi bobo sama nenek deh. Yuk, op. Ya, ini bantal sini. Sayang, ngapain sih teriak-teriak kayak tadi? Malu loh dengar tetangga. Untuk apa mesti malu? Lagi pula gimana sih? Saya udah panggil kamu dari tadi, tapi kamu nggak pernah datang. Segitu nggak sabarnya. Emang kamu nggak dengar suara Dandi belum tidur? Ya nggak denger dong. Kan kuping saya nggak seperti kuping ibu-ibu yang aneh itu. Aneh gimana? Kalau kuping ibu-ibu tuh, mereka bisa dengar sepatah kata yang diucapkan bayinya itu dari jarak 1 kilometer. Tapi sama sekali tidak mendengar teriakan suaminya dari jarak 1 meter. Sembarangan. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Bapak kenapa kakinya? Sedikit kesleo turun tangga kemarin. Oh. Bapak manggil saya. Ya, ada yang mau saya bicarakan, mumpung Bobby tidak di sini. Silakan duduk. Apa yang bisa saya bantu, Pak? Bobby kan sudah menganggap Bung Rama itu sebagai keluarga sendiri. Jadi, tidak ada salahnya kalau saya juga menganggap Rama itu sebagai anak saya. Terima kasih, Pak. Kecelakaan mengakibatkan sedikit gangguan pada mental Bobby. Tidak parah, tapi memerlukan dukungan yang terus-menerus dari kita untuk bisa memulihkannya. Bobby sendiri tidak diberitahu tentang hal ini. Kalau dia berpikiran berat, bisa-bisa dia gila atau meninggal. Kalau terjadi sesuatu terhadap dia, sebetulnya kita bisa membantu menghindarkan itu. Saya rasa kita akan menyesal atau merasa bersalah. Lalu, kira-kira di mana saya bisa membantu, Pak? Bantu dia untuk tidak kecewa. Kekecewaan akan memperlambat proses penyembuhannya. Baik. Akan saya usahakan, Pak. Terima kasih. Saya tahu saya bisa mengandalkan Anda. Oh ya, saya mau pergi dulu. Bapak tidak menunggu Pak Bobby? Oh, enggak apa-apa. Dia titip pesan supaya Anda menunggu di sini. Dia sedang lantai bawah, sebentar juga datang ya. Permisi. Baik. Rama, Pak Bobby? maaf telah membuat kamu menunggu. Nggak ada masalah. Tadi Pak Suryodimpoto juga baru saja keluar dari kantor. Oh ya? Saya sudah ketemu. Oh ya. Tapi saya bicara apa saja? Hanya membicarakan masalah pekerjaan saya aja. Mau minum apa? Tidak usah, terima kasih. Bagaimana? Sudah ada ide supaya saya bisa ketemu sama Dandi? Waktu saya mau ke kantor barusan, saya teringat cerita Nabi Musa. Nabi Musa setiap harinya mengembalakan biri-biri di bukit. Sampai begitu akrabnya hubungan Nabi Musa dengan bukit itu sendiri. Sehingga apabila Nabi Musa berhalangan untuk datang ke tempat bukit itu, maka bukit itu sendirilah
yang mendatangi Nabi Musa. Jangan, Pak. Sebaiknya Bapak tidak datang ke rumah saya. Istri saya belakangan ini selalu curiga mengenai apa saja yang berhubungan dengan Dandi. Saya punya ide. Dan istri kamu tidak bakal curiga. Istri kamu benci sama saya tanpa alasan yang jelas. Tapi istri kamu tidak pernah melihat wajah saya, apalagi sekarang. Bagaimana kalau saya berpura-pura ke rumah kamu sebagai kawan SMA kamu? Kecelakaan mengakibatkan sedikit gangguan pada mental Bobby. Kalau dia berpikiran berat, bisa-bisa dia gila atau meninggal. Bantu dia untuk tidak kecewa. Baik. Mari kita coba. Halo sayang. Kok tumben kamu pulang cepet? Habis saya terlalu kangen sama kamu. Gombal ah. Kok gombal sih? Kamu nggak percaya kalau saya kangen sekali sama kamu? Enggak. Kalau begitu, ini untuk membuktikan lambang cinta saya terhadap kamu. Sayang, makasih ya. Terima kasih. Ada berapa banyak sih bunga yang kamu bawa untuk saya? Udah, nggak ada lagi, cuma 3. Terus dalam rangka apa kamu bawa bunga? Indah, saya kan udah bilang karena saya cinta sekali sama kamu. Ibu. Indah, sebenarnya untuk apa kita mesti takut-takut? Kita kan udah kawin. Saya tahu apa alasan kamu yang sebenarnya. Halo Dandi. Iya. Tumben siang-siang begini sudah pulang, Rama? Iya. Kangen sama Indah ya? Oh, enggak Bu. Bener, nggak kangen sama Indah. Nanti Bu kasih tahu dia. Udah Bu, jangan Bu. Bukan itu sebenarnya. Lalu apa? Iya, oke. Kalau mau saya ngaku, oke. Saya sebenarnya datang sini karena saya kangen sama Indah. Iya, sudah. Sekarang Ibu pergi dulu ya sama Dandi ya. Mau kemana Bu? Udah Ibu di sini aja, kok nggak apa-apa. Ya sudah, sekarang kamu tanyakan sendiri sama Indah apa alasannya. Baik Bu. Dadah Dandi. Jadi apa dong alasannya? Alasannya bunga yang pertama memang tanda cinta kamu buat saya. Bunga yang kedua karena kamu ngerasa bersalah sama saya. Dan bunga yang ketiga karena kamu menginginkan sesuatu dari saya. Ya kan? Indah, falsafah kamu tuh jelek banget sih. Sini yuk, saya mau cerita sama kamu. Apa? Oke, jadi memang betul. Bunga yang pertama itu untuk melambangkan cinta saya kepada kamu. Namun bunga yang kedua itu artinya bahwa semakin hari saya semakin jatuh cinta sama kamu. Dan bunga yang terakhir itu artinya bahwa saya sudah cinta mati sama kamu. Dan bahwa kamu adalah wanita satu-satunya dalam hidup saya. Kamu ceria amat sehari ini, ada apa sayang? Saya tadi baru ketemu teman saya, bekas dari SMA dulu, namanya Ivan. Senang dong bisa nostalgia. Ya, saya cerita sama dia kalau saya sekarang sudah punya istri yang luar biasa cantiknya.
dan punya seorang anak laki-laki yang luar biasa gantengnya. Mungkin karena dia tertarik dengan cerita saya, akhirnya dia ingin sekali ketemu dengan kamu dan juga dengan Dandi. Boleh kapan? Kalau misalnya kamu nggak keberatan, saya pikir mungkin sebaiknya malam ini aja. Saya sih oke-oke aja. Saya kan senang bisa ketemu sama teman lama kamu. Terima kasih Indah. Kamu meringankan beban yang ada di pundak saya. Beban apa? Ya, kalau misalnya saya pergi makan malam dengan teman saya tanpa istri saya yang luar biasa cantiknya dan tanpa anak laki-laki saya yang luar biasa gantengnya, itu pasti akan merupakan beban yang sangat berat buat saya. Kalau suami saya senang, saya juga ikut senang. Kok udah rapi sih? Emangnya mau kemana? Loh, memangnya saya belum bilang? Bilang apaan? Saya diundang makan malam. Makan malam di rumahnya. Kok kamu belum bilang? Sorry saya lupa. Dan sekarang baru ingin bilang. Mia ikut dong, ya? Masih ada waktu. Ganti pakaian sana. Asik, makasih. Oh ya, Mia udah bikinin kopi, kamu minum dulu. Mia ganti baju ya. Bob, udah berapa kali kita mau ke rumahnya Rama, ketemu istrinya? Baru hari ini ya terlaksana. Bisa gawat nih. Bob, sini dong, tolongin. Tolong dong pasangin resletingnya. Sorry sayang. Barusan saya tadi lupa bilang. Kalau saya ke rumah Rama bukan sebagai Bobby. Jadi? Rama cerita. Sejak Dani dibawa ke sini waktu itu, istrinya sangat benci sama saya. Dan istrinya minta supaya Rama pindah kerja. Supaya saya tidak bisa ketemu Dandi lagi. Terus? Tapi istrinya tidak kenal sama saya. Apalagi sekarang. Wajah saya sudah berubah. Dan sekarang saya menyamar sebagai Ivan. Kawan SMA-nya Rama. Tapi kan istrinya Rama juga nggak tahu Mia, Bob. Ya dia nggak akan tahu kalau Mia istri kamu. Tapi saya mengaku belum. Saya mengaku belum punya istri. Maafkan saya, Mia. Maafkan saya. Kenapa sih kamu senyum-senyum gitu? Ada yang salah sama baju saya? Enggak ada yang salah sama sekali. Terus kenapa dong? Sebenarnya sih saya tidak mau senyum. Sebetulnya saya mau marah. Saya marah karena saya cemburu. Tapi saya takut kalau saya tunjukin sama kamu bahwa saya marah, nanti yang ada kamu tidak mau menerima teman saya. Jadi kemarahan itu saya ganti dengan sebuah senyuman. Masuk akal kan? Cemburu kenapa sayang? Selama kita nikah, kamu tidak pernah menyambut saya dengan pakaian sebagus ini. Sayang, mestinya kamu bangga istri kamu berpenampilan cantik untuk nyambut sahabat lama kamu. Sejak kita nikah,
Baru kali ini kan sahabat kamu datang ke sini. Betul juga, tapi bagaimana kalau nanti seandainya teman saya itu jatuh cinta sama kamu? Apalagi dia belum punya istri loh. Kalau kamu keberatan, saya bisa ganti pakaian yang biasa. Mau? Nggak usah juga sih sebenarnya. Malah sebenarnya ada bagusnya juga kamu seperti ini. Dengan begini kan saya bisa memamerkan kecantikan kamu terhadap teman saya, ya kan? Kenapa saya jadi grogi ya? Gimana kalau seandainya dia tahu saya ini Bobby? Aduh. Lihat aja nanti. Lihat aja nanti. Memang orang dia ke salon juga kok tadi. Masa? Kelihatannya, kelihatan dia senang banget mau ketemu teman sama kamu. Kalau gitu kita ngintip yuk. Oke. Ya, Ibu, tunggu sebentar. Apa tamunya sudah datang? Loh, ada apa sih? Apa ibu dandanannya Nora? enggak kok. Ibu sih cantik, tapi Ya. Tapi apa? tapi sayangnya tamunya nggak jadi datang hari ini. Semuanya sia-sia. Udah Indah masaknya cepet-cepet. Dan ibu juga udah capek-capek ke salon. Loh, Jadi datang kok Bu, jangan kecewa. kalian ini dosa mainin orang tua. Ya sudah sana, ibu merapikan baju dulu. Marah. Biru di luar kan lebih Mau bagus. diapakan lagi? Kan semuanya sudah rapi. Lama nih Ini ya udah oke. Udah. Daripada nunggu tamu, bengong mending beres-beres dulu. Tuh kayak udah datang. Bentar ya Bu ya, saya lihat dulu ya. Kok jadi ibu yang gugup sih? Kayak mau ketemu bekas pacar. Kamu bisa saja. Loh, kamu mau kemana? Mau ngambil Dandi. Silakan masuk Pak. Kebiasaan dari kamu harus buang. Jangan sekali-sekali panggil saya Pak. Oke? Maaf. Ivan, gimana? Apa kabar? Baik, baik. Yuk, masuk yuk. Silakan. Ibu kenalkan, ini Ivan. Ibu Yayu. Ivan. Indah mana? Indah ada di kamar.
Indah? Kenapa sih mas? Mau kerja di Surabaya? Pi, bangun, Pi. Apaan sih? Kok lo berdua udah balik sih?